Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Selamat siang kepada teman-teman dan saudara-saudara semuanya yang berada di channel YouTube ini. Siang hari ini kita akan mengudara kembali setelah 2 minggu, sekitar 2 minggu tidak melakukan kegiatan di Zoom meeting ini. Eh, dan alhamdulillah pada Jumat siang hari ini kita bisa bertemu kembali, dan yang paling spesial adalah di momen Jumat ini kita bertemu dengan sahabat lama saya, saudara saya yang sudah lama ya tidak bertemu. Terakhir mungkin 4 5 tahun atau 6 tahun yang lalu ya kandangnya. Siap, 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 Nah, siap. dan beliau saat ini domisili berada di domisilinya atau asalnya itu di Sulawesi Tenggara, tepatnya di kota Kendari. Namun karena tugas beliau pindah ke Maluku Utara, tepatnya di Labuha Bacan. Labuha Bacan itu ada di Maluku Utara, kabupaten apa Kak Anda? Halmahera Selatan, Halmahera Halmahera Selatan, Selatan, Halsel. Jadi kalau Kalsel. dari Maluku Utara harus pakai pesawat ya, atau naik kapal lagi? Ada pesawat, Hmm. pesawat ada, kemudian via kapal juga ada. Oh, itu berapa jam Kak Andang dari Kalau Ternate? pesawat kurang lebih 40 menit lah. Tapi kalau naik kapal ya 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam itu langsung sampai ke Labuha Bacan ya. Itu sampai ke Labuha Bacan Kak Andang. Siap. Itu langsung ke Labuha Bacan. Langsung ke Bacan. Oh, Langsung ke Bacan. Dari Ternate langsung ke Bacan. oh, oke, baik. Nah, itulah Alhamdulillah. gambaran tempat tugas beliau. Maluku Utara ini kalau kita lihat dalam uang kertas seribuan dulu ada gambar Pulau Tidore. Nah, disitulah salah satu pulau yang juga menjadi latar belakang atau kenapa VOC dulu datang juga ke Nusantara, karena rempah-rempah yang ada di timur Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Nah, beliau saat ini adalah merupakan salah satu sub brand manager ya, sub brand manager Siap, Bank betul. Muamalat, Eh, KCP Labuha Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Eh, dan siang hari ini kita akan berbincang-bincang ringan dengan Kak, saya manggilnya Bapak aja ya karena kepala cabang, Bapak Sudarman Muhajir. siap, siap. Oke, nah Panggil pertanyaan, kakak. oh kakak aja ya, biar tetap lebih mudah. Siap, siap, Padahal siap. anaknya sudah tiga ya, mau tiga ya. Insya Allah, amin, 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 amin amin. ya. Nah, pertanyaan pertama Kak Muhajir adalah, nah ini kan masih musim pandemi ya, masih musim pandemi. Nah, kita mengetahui bersama tentu salah satu faktor yang paling kena dampak itu adalah faktor ekonomi, dan tidak lain salah satu sektornya adalah di perbankan. Nah, apakah ada perbedaan di masa pandemi, sebelum dan pada saat atau setelah sekarang atau di era new normal, banyaknya nasabah yang menabung di bank muamalat? Mungkin bisa diceritakan Kak Muhajir, silakan. Oke, terima kasih Kak Bambang. Baik. Jadi kalau berbicara perbedaan ya, perbedaan saat ini sebelum dengan pasca pandemik ini, nah khususnya kami ya di perbankan tentunya sangat banyak perubahan lah, mulai dari pola kerja, yang dulunya kita lebih banyak kunjungan ke nasabah. Nah, kalau sekarang semua berubah 100%. Jadi, apa yang dilakukan oleh manajemen dalam hal ini memperlakukan mungkin di perusahaan yang lain. Ada yang namanya work from home, ada yang kerja dari rumah, kemudian ada yang kerja dari kantor, WFO. Alhamdulillah, Muamalat melakukan hal yang sama. Melakukan juga hal yang sama ya untuk itu. Tapi dalam hal apa namanya perubahan kerja, cara kerja kita alhamdulillah
perubahan cara kerja kita saat ini memang lebih kepada bagaimana cara bisa memfollow up nasabah-nasabah yang sudah existing. Jadi muamalat itu memberikan apa semacam lead kepada kita, khususnya kepada tim bisnis. Jadi fokus kita saat ini adalah bagaimana cara memfollow up nasabah-nasabah existing yang ada saat ini, yang ada di Bank Muamalat, dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan melakukan penawaran produk dari kami yang terbaru, yang saat ini paling gencar adalah tabungan prima berhadiah dan produk-produk yang lain. Nah, dengan cara seperti itu kita tidak perlu harus ketemu langsung dengan nasabah, dengan cara melakukan sales call. Nah, sales call ini kita sudah ada leads yang diberikan sekali lagi dari kantor pusat. Nah, ada beberapa yang harus kita skala prioritas, apa yang kita harus lakukan. Dengan cara apa? Yang pertama kita cara maintenance nasabah tentunya. Dengan cara maintenance nasabah, melakukan upaya pendekatan silaturahmi untuk mengajak nasabah. Yang paling penting adalah menambah saldonya tentunya di Bank Muamalat. Nah, seperti itu Pak. Itu yang paling penting yang dilakukan. Tentunya selain itu pula pola kerja kita, alhamdulillah kita sebelum kemarin kita tentunya jam kerja yang berubah ya. Jam kerja kita yang berubah. Yang dulunya kita masuk jam 8 operasional, kemudian sekarang dirubah ke jam 9 sampai dengan ada beberapa. Jadi berdasarkan aturan yang diatur oleh gugus Satgas, jadi Muamalat juga mengikuti protokol itu. Jadi sebisa mungkin kita untuk menghindari kontak fisik tatap muka dengan nasabah. Terutama dalam hal layanan pun seperti itu. Tapi di Bacan alhamdulillah kondisinya masih sangat kondusif ya. Kasus positif ada, tapi alhamdulillah kita sebisa mungkin tetap melakukan upaya visit kepada nasabah, khususnya nasabah-nasabah yang transaksinya besar di kita. Dengan cara apa? Ya sebisa mungkin kita mendatangi paling tidak seminggu sekali atau dalam seminggu 2 kali kita datangi. Nah, karena jujur saja ya, untuk saat ini kompetitor kita, Bacan ini adalah daerah yang sangat kecil lah Pak, ya, kecil dengan jumlah penduduk yang kecil. Nah, namun uniknya pesaing kita banyak nih, kompetitor kita di sini banyak. Nah, Bacan alhamdulillah Bank Muamalatnya ini merupakan bank ketiga yang hadir di Halmahera Selatan setelah BRI, Bank Maluku dan Bank Muamalat yang ketiga. Nah, yang kita lakukan saat ini sebagai upaya persaingan nih antara bank, nah adalah dengan cara apa? Apa yang harus kita lakukan adalah dengan memperbaiki servis dan layanan kita tentunya. Jadi itu yang kita lakukan, kita pertahankan. Nah, tentunya pola kerja kita yang kita rubah memang berdasarkan instruksi juga dari CEO kita, memang kita harus menyesuaikan. Nah, ke depan tidak menutup kemungkinan semua yang kita lakukan adalah dengan cara virtual seperti ini. Tidak ada lagi meeting ketemu, tapi dengan cara virtual seperti ini. Nah, ada hikmahnya juga. Hikmahnya apa? Karena yang selama ini mungkin direksi jarang komunikasi langsung dengan kita nih di lapangan. Nah, dengan adanya wabah pandemik ini, semua dilakukan via virtual. Nah, mulai dari kegiatan meeting dan kegiatan sosial, semuanya dilakukan melalui kegiatan virtual. Nah, alhamdulillah ya ada hikmahnya mungkin yang terbaik dari Allah. Gitu Kak Bambang. Saya kembalikan nih. Terima kasih Kak Andang. Nah, kalau berkaitan dengan saldo, apakah ada saldo nasabah di sana? Apakah ada penurunan drastis Kak Andang? Yang sebelum dan pada saat pandemi begitu? Ada berapa persen? Penurunan. Oke. Nah, sebagai informasi saja ya, khususnya di Bank Muamalat Bacan ya khususnya. Nah, memang secara secara terdampak ya, kita pasti ada dampak lah yang mempengaruhi banyaknya penarikan nasabah misalnya ya. Tapi dari itu pula, nah kalau secara perhitungan sebelum dan sesudah pandemik ini, alhamdulillah
untuk Bank Muamalat Labuha Bacan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, Pak. Tidak terlalu berpengaruh karena nasabah tetap banyak yang nabung di kita, tetap banyak yang melakukan transaksi di kita. Alhamdulillah seperti itu yang saat ini yang saya rasakan justru dalam beberapa bulan terakhir ini tren yang buka rekening di kita cukup banyak dan tetap kita lakukan upaya-upaya yang kita lakukan dengan cara kunjungan, kemudian call. Nah, alhamdulillah banyak yang buka rekening, kemudian banyak yang nambah saldo. Nah, alhamdulillah sih di kami di Bank Muamalat juga dipercaya ya oleh pemerintah daerah khususnya untuk pembayaran gaji sertifikasi guru. Nah, alhamdulillah ratusan ribuan guru alhamdulillah pembayarannya di kami. Seperti itu, Pak. Jadi transaksinya alhamdulillah saat ini tidak terlalu berpengaruh lah terhadap pandemik ini. Tapi tetap stay healthy, tentunya safe dan sebagainya. Nah, dengan cara apa? Memang kita mengatur lah karena tergantung dari kita pengaturan bagaimana nasabah di dalam itu adalah sebisa mungkin kita kurangi untuk bertransaksi langsung dengan teman-teman di dalam. Dengan cara apa? Kita mengurangi jumlah nasabah yang berkunjung ke kita, nanti misalnya kita batasi 8 orang. Nah, nanti sisanya di luar nih nunggu, nanti kita atur setelah keluar baru kita sampaikan nasabah untuk masuk kembali. Nah, seperti itu Kak Bambang. Terima kasih Kak Andang. Nah, yang berikutnya kalau di Bacan sendiri itu nasabah kebanyakan pengusaha kah atau PNS kah atau banyak petani atau masyarakat biasa yang nabung di Bank Muamalat? Baik Kak Bambang, terima kasih nih pertanyaannya. Nah, kalau nasabah Bacan ya, Muamalat Bacan ini sangat variatif lah. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, nah sebagian besar nasabah kita adalah nasabah PNS. Nah, karena guru-guru sertifikasi gajian sertifikasinya di kita. Nah, seperti itu. Nah, tapi tidak semua PNS juga. Jadi bukan cuma guru. Nah, kita banyak lah. Mulai dari banyak profesi, mulai dari dokter. Nah, dokter juga di kita nih. Karena pembayaran gaji dokter PTT itu di Muamalat, alhamdulillah. Kemudian ada bidan, ada dosen, ada karyawan BUMN, honorer juga, TNI Polri juga, swasta, wirausaha, kemudian petani, pedagang, nelayan. Nah, nelayan juga hanya memang nelayan tidak terlalu banyak ya, padahal di Bacan ini potensialnya adalah daerah maritim, perikanan. Jadi, tapi kita lebih banyak PNS, ada juga pejabat negara. Alhamdulillah, pekerja sosial, pelajar juga, ada pensiunan juga. Dan lebih banyak, Pak. TNI, Polri juga banyak. Seperti itu. Berikutnya, Kak. Dan yang Kak. Kalau ini kan kalau bank BUMN seperti bank BRI, Mandiri, kemudian bank BNI itu ada keringanan pembayaran kredit ya. Apakah di Bank Muamalat ini ada juga ya? Oke, Kak Bambang, pertanyaannya sangat bagus nih ya. Jadi istilah keringanan bukan keringanan pembayaran sebenarnya. Jadi alhamdulillah Muamalat juga ada, Muamalat Bacan juga ada. Hanya memang kembali lagi bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah yang kita dukung ya. Tentunya Bank Muamalat mendukung full terkait itu. Nah, hanya dengan kriteria nasabah-nasabah sesuai dengan tidak semua lah, maksudnya ada kriteria nasabah khusus yang bisa dilakukan. Nah, istilahnya di kita karena adalah dengan nama program restrukturisasi. Nah, restrukturisasi di sini adalah karena kita menggunakan misalnya akad syariah, akad murabahah, jual beli, tanpa kita mengurangi mengurangi jumlah harga jual, tetapi kita memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memperpanjang jangka waktunya. Nah, tapi porsi harga jual dalam hal ini pokok dan margin di kita itu dibayarkan tetap sama, tidak ada yang berkurang, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah, cuman menambah jangka waktu.
Misalnya yang tadi dari cuma 2 tahun kita nambah 6 bulan ke belakang, sehingga angsurannya bisa lebih rendah. Alhamdulillah Muamalat ada program itu, dan memang salah satu program tersebut memang setiap hari di-report lah ke kita. Tapi untuk Bacan sampai saat ini ada beberapa sih nasabah 1 atau 2 yang kita lakukan upaya restrukturisasi seperti itu, Pak. Sedikit ya. Oke. Nah, berikutnya Kak Siap. Muhajir, Siap. ini sekaligus ini promosi buat Bank Muamalat yang Kak Muhajir atau Kak Andang kelola ini kan. Nah, ini kan kita mengetahui bahwa Bank Muamalat ini kan salah satu bank yang cukup panjang sejarahnya ya. Pada waktu itu tidak salah diinisiasi oleh Presiden B.J. Habibie ya untuk mendirikan Bank Muamalat ini. Iya. Nah, ini kan dan juga banyak-banyak di banyak daerah mungkin belum punya, termasuk di daerah saya di Sambas dulu ada tetapi tutup ya. Kemudian hanya beberapa yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kalau misalnya saya atau teman-teman atau saudara-saudara semuanya ingin menabung di Bank Muamalat tuh syaratnya apa aja, Kandang? Apa kan ada biasa batas minimal misalnya 50.000 udah bisa buka rekening begitu loh. Nah, itu bagaimana syaratnya dan apa saja keuntungannya? Siap. Oke, Kak Bambang, pertanyaannya cukup bagus lah. Terima kasih ya. Kalau pertanyaan persyaratannya kita sangat simpel, Pak. Sangat simpel sekali. Nah, cukup melampirkan KTP saja. Nah, KTP, adapun persyaratan yang lain, gimana? Buku nikah perlu? Oh, nggak perlu, cukup KTP saja, Pak. Ya, siap. Itu nominalnya KTP dan berapa, MPWP jika dia PNS boleh kita lampirkan MPWP. Nah, ini untuk perorangan. Nah, tapi Bacan secara sendiri itu banyak juga nasabah non perorangan, banyak yang masjid, kemudian badan ambil zakat, Basnas. Nah, itu beda persyaratannya. Tentunya dia melampirkan paling tidak ada SK kepengurusan, kemudian ada struktur kepanitiaan, kemudian legalitasnya tentunya. Kalau jika berbadan hukum berarti kita minta akta pendirian. Kalau non badan hukum cukup melampirkan surat keterangan dari desa minimal, seperti itu, Pak. Nah, kalau perorangan tadi KTP dengan syaratannya tetap KTP saja. Kalau untuk perorangan, tapi non perorangan yang kayak tadi, selain identitas ketua dan bendahara yang akan bertanda tangan, nanti di buku rekening tersebut ada 2 orang, itu kita minta legalitas yang lain tentunya. Dan insya Allah muamalat tidak sulit kok kalau saya. Karena saya menjalani sendiri. Nabung, nah tabungan kita itu minimal sebenarnya ada 2 nih sistemnya. Ada yang sistemnya wadiah, ada titipan nih Pak. Ada yang titipan karena kita syariah, ada titipan. Jadi nabungnya itu cukup 50.000 saja. Setoran awal bisa 50.000 bahkan 25.000 boleh. Nah, dan dia tidak ada potongan sama sekali, tergantung jenis kartunya yang diambil. Nah, sekarang ini kita juga dukung program pemerintah dengan cara meluncurkan program kartu GPN. Nah, GPN itu kita free, tidak ada biaya administrasi, tidak ada potongan per bulan, gratis. Nah, jadi tergantung nasabah. Nah, limit transaksinya juga lumayan. Nah, kita muamalat alhamdulillah saat ini banyak lah, bisalah kita bersaing berkait dari digital, banking, mobile banking dan sebagainya. Limit transaksi itu cukup besar via mobile banking. Nah, kita sampai 200 juta per hari transaksinya, Pak. Nah, makanya rugi sekali nih kalau seandainya saudara saya belum nabung di Bank Muamalat gitu. Nah, selain itu juga saat ini Muamalat sedang gencar nih produk kami yang sangat ya seperti saya sampaikan di awal tadi, namanya produk tabungan berhadiah. Nah, kalau di bank lain, mohon maaf, di bank lain menabung kemudian diundi dulu baru dapat hadiah. Nah, di Muamalat menabung di depan, hadiahnya didapat di depan tanpa diundi. Nah, cuma Muamalat yang punya seperti itu. Kurang apa lagi. Nah, alhamdulillah seperti itu. Nah, yang paling saat ini yang gencar kami sosialisasi adalah program tabungan, menabung di kita dengan setoran, ada kalkulasi, ada hitungannya.
hadiahnya itu dalam bentuk, nah ini momennya Lebaran Idul Adha nih, dalam bentuk sapi, kurban ataupun kambing, domba boleh. Oh, itu hadiahnya. Muamalah melihat uang itu tentunya seperti itu. Makanya ayo, kalau saya mending nabungnya di kita, berkah, uangnya tidak berkurang sama sekali. Nah, hadiahnya dalam bentuk sapi atau kurban yang lain, hewan kurban yang lain itu kita kasih. Seperti itu. Terserah di daerahnya Pak Bambang juga boleh. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Bambang, terkait produk kita, dan tentunya banyak produk-produk yang lain. Nah, kesempatan terakhir ini saya ingin tutup nih statement saya nih. Tidak apa-apa nih? Siap. Boleh saya sampaikan statement kita? Ya, Oke. Nah, kalau saat ini sih potensi pasar bank syariah ya di Indonesia itu sangat miris lah menurut saya, Pak. Kenapa? Karena kita bank adalah umat Islam nih. Umat Islam adalah mayoritas di Indonesia. Tetapi mirisnya potensi pasar bank syariah itu baru berapa persen? Baru 5 bahkan 6% saja, kecil sekali dibandingkan dengan bank konvensional. Nah, sekarang pertanyaannya tugasnya siapa? Tugasnya siapa untuk melakukan itu? Itu adalah tugas kita bersama, khususnya umat Islam. Dengan cara apa? Menabung di bank muamalat, bank syariah. Karena tagline kita itu ayo hijrah. Hijrahnya kemana? Dari bank konvensional ke bank syariah. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Mantap. Terima kasih banyak, Kak Muhajir. Tidak terasa sudah hampir 30 menit kita berbincang-bincang dan sudah mengenalkan bank muamalat, bank syariah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bincang-bincang ini bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, untuk ayo hijrah ya. Ayo hijrah. Dan Pak Bambang udah buka tabungan muamalat belum? Ini kalau Kak Andang sudah bilang begini, mau nggak mau saya bikin ini. Iya, wajib itu. Seharusnya sebelum kita wawancara, Bapak sudah harus buka tabungan di saya. Gitu ya. Siap Kak Andang. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam menjalankan tugas di Labuan Bacan. Dan salam buat keluarga, semoga selalu sehat dan diberikan keberkahan lahir dan batin. Amin. Sekali lagi, terima kasih Kak Andang. Terima kasih Kak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.